Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yursita Muapu dengan NIM 2320043. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang teknik analisis komparasional bivarian dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teknik analisis komparasional bivarian, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan cukup atau signifikan atau hanya kebetulan. Teknik analisis komparasional bivarian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada uji T sampel independen, yaitu prosedur uji T untuk sampel bebas dan membandingkan rata-rata dua kelompok. Yang kedua itu ada uji T sampel dependen, yaitu jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Dan yang terakhir itu atau ketiga yaitu pengujian chi-square dua variabel, yaitu salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan dua variabel di mana skala data dua variabel adalah nominal. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini ada contoh soal, guru biologi ingin meneliti apakah siswa yang diajarkan dengan belajar kurang efektif atau X memiliki nilai kecepatan memahami materi biologi dengan mudah dengan siswa yang diajarkan dengan efektif atau Y. Setelah datanya terkumpul, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Seperti yang ada pada tabel ini, ada nilai X dan Y. Selanjutnya yang pertama, kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi HO-nya dia itu yaitu siswa yang diajarkan dengan kurang efektif memiliki kecepatan memahami materi lebih tinggi atau sama dengan siswa yang diajarkan dengan efektif. Sedangkan HA-nya yaitu siswa yang diajarkan dengan kurang efektif memiliki kecepatan memahami lebih rendah dengan yang diajarkan dengan efektif. Terus yang kedua itu tentukan nilai signifikan alfa. Nilai signifikan alfa 5% atau 0,05. Berikutnya tentukan uji prasyarat atau uji normalitas dan uji homogenitas khususnya pada uji T sampel independen test. Di sini ada datanya kita pilih, lalu kita pindahkan ke SPSS. Ini kita tempel. Di sini datanya sudah muncul, kita pindah ke variabel itu. Namanya saya ganti. Pertama, saya ganti dengan X. Dan yang kedua, saya ganti dengan Y. Desimalnya itu diganti dengan 0. Itu juga yang di Y ganti dengan 0. Kalau untuk misalnya itu saya ganti dengan scale. Di bawah juga kita ganti dengan scale. Lalu kita kembali ke data view, klik analyze, lalu klik descriptive statistik,
lalu klik Explore. Variabelnya kita pindahkan ke Dependent List. Lalu klik Plot. Karena di sini kita menguji normalitas, jadi kita centang normality plot with test. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul, terdapat 3 tabel. Pertama itu ada tabel Test Processing Summary. Yang kedua ada tabel Descriptive. Dan yang ketiga ada tabel Test of Normality. Di sini saya mengcopy tabel Test of Normality untuk dipindahkan ke Word. Jadi dari hasil uji normalitas diperoleh nilai sig pada Shapiro Wilk untuk yang diajarkan dengan kurang efektif sebesar 0,01 di sini, sedangkan yang diajarkan dengan efektif sebesar 0,311 yang di sini. Angka signifikan tersebut lebih besar dari taraf sig 5%. Atau 0,05 yang sudah ditentukan, atau sig lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Kita kembali ke Excel. Di sini ada kode kelas sama nilai. Kode kelas itu ada kode kelas 1 ada 10 dan kode kelas 2 juga ada 10. Dan ini merupakan gabungan nilai X dan Y. Kita copy untuk dipindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul kode kelas sama nilai. Kita pindah ke variabel view. Ini saya ganti dengan kode kelas. Di bawah saya ganti dengan nilai. Desimalnya itu kita ganti dengan 0. Begitupun dengan di bawah. Labelnya itu di sini. Di bawahnya itu untuk value-nya di sini value 1 dengan label value 2 add, lalu klik OK. Untuk measure itu kode kelas akan dengan untuk nilai kita ganti dengan scale. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul kode kelas. Untuk uji homogenitas, klik Analyze, lalu klik Confirm, lalu klik
one-way ANOVA. Di sini kode kelasnya saya pindahkan ke faktor, nilainya saya pindahkan ke dependent list. Lalu klik option. Karena di sini kita mau uji homogenitas, jadi kita centang homogeneity of variances. Klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini muncul dua tabel. Pertama itu tabel test of homogeneity of variance. Yang kedua tabel ANOVA. Jadi di sini saya mengcopy tabel test of homogeneity of variance. Kita pindahkan ke Word. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat pada nilai signifikan lebih besar dari taraf sig, yaitu sebesar 0,34 yang ini, atau 0,348 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan data di atas bersifat homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas bersifat normal dan homogen, maka kita dapat melanjutkan pada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, kita kembali ke lalu klik analyze, klik confirmation, lalu kita klik independent sample test. Untuk kode kelasnya saya pindahkan ke grouping variabel, sedangkan untuk nilai saya pindahkan ke test variabel. Lalu klik kode, lalu klik define group. Di sini kita klik 1 dan kita klik 2, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini muncul dua tabel, yaitu tabel grup statistik dan independent sample test. Di sini saya mengcopy tabel independent sample test, saya pindahkan ke Word. Ini merupakan hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil di atas, pada pengujian independent sample test, Levene test for equality for variance diperoleh nilai sig sebesar 0,348 lebih besar dari 0,05. Jadi nilai yang diajarkan dengan kurang efektif dan efektif memiliki varian angka yang sama. Dengan demikian, untuk menguji perbedaan dua rata-rata ini adalah pada equality of mean. Pada kolom ini diperoleh nilai T hitungnya yaitu 2,893 lebih besar dari T tabel dengan nilai 1,983 dengan signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga hanya diterima. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan ada perbedaan kemampuan dan siswa yang diajarkan dengan kurang efektif memiliki kecepatan pemahaman yang lebih rendah dari siswa yang diajarkan dengan efektif pada mata pelajaran biologi. Terima kasih.